Salam sehat, sahabat-sahabat tercinta. Ketemu lagi dengan saya, Daryanto Official. Boom, boom, boom. Nah, pada hari ini kita akan menggali pengalaman seseorang yang luar biasa, dan beliau meniti karirnya dari seorang pekerja dan sampai saat ini sebagai salah satu anggota DPRD di Kota Bekasi. Ayo kita kulik pengalaman beliau, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa Bapak Rasnius Pasaribu. Selamat siang Pak Ras, gimana sehat? Selamat siang Pak Daryanto. Nah, ini beliau Pak Rasnius Pasaribu adalah salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Golkar Persatuan ya Bang? Betul. Iya. Nah, Bang Rasnius, sebelum kita masuk ke pengalaman Abang menjadi anggota DPRD, kira-kira pengalaman Abang sebelum menjadi politisi, nah Abang bergerak di bidang apa? Sebelumnya saya pernah bekerja di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang selama 4 tahun di sana, bekerja di perusahaan BUMN namanya Rekayasa Industri, sana sebagai kontraktor, membuat sana ada pupuk seperti itu, seperti untuk para petani. Setelah itu saya kembali ke Bekasi, kemudian bekerja di Astra Credit Companies tahun 2005 sampai tahun 2015 seperti itu. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Nah, kalau boleh tahu Pak Rasnius ini dasar ilmunya apa? Saya lulusan sarjana ekonomi khususnya di manajemen keuangan dari Universitas Kristen Indonesia, UKI yang di Cawang. UKI ya, betul-betul. Jadi ekonomi ya. Ekonomi. Nah, dari SMA atau SMK Pak Ras? Dulu? Saya dari SMK, kalau dulu namanya SMEA. SMEA ya? Oh iya, iya itu betul. dulu. Lulus tahun 93. 93, Tapi melanjutkan baru ke kuliah ekonomi. tahun 99, lulus tahun 2003. 2003. Iya, dan akhirnya mencoba kerja terlebih dahulu. Bekerja dulu, baru melanjutkan kuliah pada saat Kuliah, itu. betul, luar biasa. Jadi buat kalian kalau yang memang tidak mampu pun, ya harus bisa kerja terlebih dahulu ya, bisa Betul. untuk membiayai untuk kuliahnya seperti itu ya. Betul, kerja keras. Dan juga saya dapat informasi Bang Ras ini juga pernah kerja di perusahaan internasional ya. Beberapa tahun saya pernah memang dipercaya untuk menjadi salah satu pengelola perusahaan di Singapura, itu bergerak di bidang trading dan juga migas pada saat itu. Tapi bolak-balik, kadang 2 minggu di Singapura, kemudian 2 minggu di Indonesia, seperti itulah. Ya namanya juga ya cari duit lah, Pak. Apa aja dikerjakan seperti itu. Pasti sahabat-sahabat cinta enak banget ya kerjanya ya, pulang pergi Singapura terus. Nah, terus apa yang menyebabkan, kalau kita lihat kan Pak Ras udah nyaman lah ya, sebenarnya sudah punya jabatan di perusahaan dan juga perusahaan internasional. Nah, apa yang menyebabkan Pak Ras mengambil sikap untuk masuk ke dunia politik? Kalau saya bilang itu adalah panggilan. Ya. Apa yang terpanggil? Yang pertama, tentu di dalam politik itu banyak yang dikerjakan. Untuk apa? Tentu bukan untuk diri sendiri. Kita harus mau keluar dari comfortable zone atau zona nyaman itu untuk siapa? Tentu ini bukan sebuah katakanlah yang bersifat utopis, tetapi adalah masyarakat juga perlu memperoleh hak-haknya dan itu perlu diperjuangkan. Bukan berarti pemerintah tidak memberikan hak itu, tetapi seringkali adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini perlu juga diperjuangkan. Ya, salah satunya adalah melalui anggota legislatif, sehingga seperti di dalam sebenarnya kalau politik itu di dalam nilai-nilai Kristiani, karena saya seorang Katolik, Roma Katolik, dikatakan bonum commune. Apa itu bonum commune? Itu kesejahteraan bersama. Nah, itu yang ingin dicapai, kesejahteraan bersama, sehingga melalui jalur politik itu akan banyak tercapai seperti itu. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi ini harapannya Pak Ras itu bisa untuk banyak orang lah ya. Banyak orang, dan itu adalah lintas suku, lintas agama, sehingga ketika kita menjadi anggota DPRD itu
pertama-tama bukan memikirkan diri kita sendiri, tetapi sungguh memikirkan orang lain, dalam hal ini masyarakat yang kita layani. Dan itu saya rasakan betapa dukungan warga masyarakat itu dari lintas agama, lintas suku, lintas keyakinan, memberikan titipan suara itu kepada kita supaya kita juga berjuang untuk memberikan tadi kesejahteraan bersama itu. Dan itu sungguh saya rasakan. Wah, luar biasa sahabat-sahabat Cina. Mungkin itu nanti menjadi salah satu inspirasi awal ya buat kalian juga yang sudah dialami oleh Pak Rasnius. Nah, selanjutnya Pak Rasnius, apa yang memutuskan Anda untuk mengambil kendaraan ataupun Partai Golkar sebagai partai kendaraan Bapak di situ? Kalau itu memang ada satu peristiwa ya, di mana waktu saya berkunjung ke salah satu petinggi Golkar, dia meminta saya waktu itu ke Golkar aja gitu ya, karena beliau memiliki tulusan waktu itu meminta saya pun tentu rasa gembira. Lalu pertanyaan saya, ini siapa itu kan, lalu saya putuskan dan diterima. Sungguh suatu hal yang menarik, saya diterima di Partai Golkar. Terima kasih kepada Partai Golkar telah menerima saya, khususnya di Kota Bekasi, menerima saya waktu itu di 2016. Kemudian diberi kesempatan di 2019 untuk ikut menjadi caleg, dan juga sungguh suatu syukur saya terpilih seperti itu. Jadi pertama ikut langsung terpilih? Langsung terpilih, itu sesuatu hal kalau dibawa dari sisi rohani ya, bukan saya sok rohani, itu anugerah. Nah, seperti itu. Tentu anugerah itu ada proses perjuangannya. Ya, kita bekerja keras, kita bekerja dengan penuh keikhlasan, bahwa hasilnya seperti ini ya kita syukuri seperti itu. Luar biasa ya. Nah, sahabat-sahabat cinta, sebagai informasi, beliau baru saja terpilih menjadi sekretaris Komisi 4 ya di DPRD Kota Bekasi ya Pak. Terima kasih kepada Ketua Fraksi. Tentunya kita juga mungkin sahabat-sahabat tercinta ingin tahu Komisi 4 itu apa sih? Komisi 4 memang domainnya itu terkait dengan kesehatan, pendidikan seperti itu, yang sungguh-sungguh terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada fraksi Golkar Persatuan diberi kesempatan diutus di Komisi 4 untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kepercayaan yang diberikan oleh fraksi Golkar Persatuan kepada saya, khususnya sebagai sekretaris di Komisi 4, sungguh-sungguh dapat saya jalankan dengan baik, tentu berkoordinasi dengan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 dan juga stakeholder yang atau OPD-OPD yang menjadi mitra kerja kami di Komisi 4. Kira-kira apa rencana dari Pak Rasnius ini ke depannya untuk masyarakat Kota Bekasi? Gitu. Tentu adalah memberikan pelayanan terbaik, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, khususnya mitra kerja di Komisi 4, seperti yang saya katakan tadi, ada pendidikan, dinas kesehatan, dan juga dinas-dinas yang lain, secara bersama-sama, membangun bersama-sama, mengkomunikasikan seluruh program yang ada, sehingga masyarakat Kota Bekasi secara khusus semakin terlayani dengan baik, memiliki kualitas yang terbaik, seperti itu. Bukan hanya standar-standar minimal saja, tetapi kita ingin berangkat bahwa pelayanan itu bukan lagi standar minimal, tetapi kita memiliki cita-cita memiliki excellent service atau pelayanan yang lebih berkualitas, pelayanan yang lebih prima, seperti itu. Betul. Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang Kota Bekasi sudah berumur 25 tahun ya Pak Ras ya. Nah, apa yang Pak Ras lihat umur 25 tahun Kota Bekasi seperti apa? Apa yang harus diperbaiki atau yang sudah baik itu seperti apa kira-kira? Kebetulan saya sejak kecil sudah di Bekasi, sehingga proses-proses yang ada sekarang ini, proses pembangunan khususnya, itu sangat terasa, khususnya 10 tahun terakhir ini. Terima kasih atas seluruh dedikasi pemerintah yang telah memberikan proses-proses pembangunan. Tentu masih terus kita benahi, baik dari sisi infrastruktur, proses pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat melalui online dan sebagainya, ini terus ditingkatkan. Karena memang perubahan itu pasti terus akan menjadi tantangan tersendiri.
Seperti itu. Iya, sekarang sudah luar biasa ya Kota Bekasi ya. Luar biasa. Sudah hampir memasuki kota metropolitan ya. Memang sudah menjadi kota metropolitan. bagian dari kota metropolitan. Maka sekarang ini kita melihat ya proses pembangunan sekarang ini juga sangat baik, sangat nyaman. Tadi pagi kebetulan saya sempat mampir ke kantor imigrasi, yang kebetulan dekat rumah di Teluk Pucung. Itu juga pelayanannya sangat baik. Dan ini adalah salah satu pembangunan kantor imigrasi ini dari APBD Kota Bekasi. Hebat luar biasa. Jadi Kota Bekasi ya. Seperti itu. Jadi itu tetap pelayanannya untuk masyarakat Kota Bekasi kan? Kota Bekasi. Jadi pemerintah tetap membangun itu untuk pelayanan Kota Bekasi. Untuk masyarakat Kota Bekasi. Iya. Nah, Pak Rasnius, coba ini kan masih kita lihat banyak anak-anak muda yang antipati, bahkan yang tidak mau ikut di dalam politik gitu. Nah, antipatinya itu. Nah, kira-kira apa yang Pak Rasnius bisa sampaikan kepada generasi muda kita agar mereka juga mau mengetahui dan lebih dalam lagi tentang politik seperti itu? Baik, untuk teman-teman yang berjiwa milenial atau masih anak-anak muda, yang pertama menurut saya pengalaman pribadi, dulu tahun 2004 kami memperoleh satu riset khususnya di Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya. Ternyata di sana anak-anak mudanya hampir 80% itu tidak suka dengan politik. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa? Mereka menjawab bahwa politik itu cenderung pada politik yang kotor, mereka berikan. Lalu saya berpikir, mengapa demikian? Nah, saya pun sempat waktu itu berpikir bahwa politik itu tidak bagus atau cenderung melukai orang lain. Tapi ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, itu politik itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Tergantung bagaimana kita menggunakan, seperti pisau. Apakah pisau ini akan kita gunakan untuk membelah kelapa atau membelah kepala? Rupanya sama, manfaatnya beda ya? Manfaatnya berbeda. Oleh kepada teman-teman milenial, tidak boleh apatis terhadap politik. Justru kita ditantang atas kondisi saat ini, mari kita berpolitik seperti yang tadi saya katakan, untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Bukan untuk menarik diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita memberi sesuatu yang positif, yang bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Jadi diawali dari niat ya? Dari niat itu sendiri. Nah ini Pak Aras, jadi ada konotasi negatif lagi perihal orang ikut berpolitik. Untuk berpolitik katanya mahal gitu. Nah kalau pengalaman Pak Aras sendiri, kemarin untuk menjadi anggota Dewan mahal nggak sih gitu? Ini yang menjadi salah satu tantangan berpikir ya. Saya bersyukur bahwa pada proses pemilihan legislatif 2019 itu boleh dikatakan memang mengeluarkan biaya. Tapi menurut saya sangat relatif, bukan saya katakan kecil ya, tetapi memang sudah selayaknya saya mengeluarkan. Untuk misalnya sosialisasi itu pasti membutuhkan biaya. Nah, tetapi menurut saya sungguh worth it atau layak kita mengeluarkan dana itu. Kenapa? Karena memang kita kan perlu dikenal juga. Kita perlu juga bersosialisasi kepada masyarakat. Pertanyaannya, untuk memperkenalkan diri kita ini tidak perlu harus mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi yang selayak dan sepantasnya seperti itu. Kalau ada yang mengatakan politik itu, katakanlah seperti yang tadi Bang Daryanto bilang mahal, mungkin sudut pandangnya yang harus dirubah. Atau apa yang sudah dilakukan dulu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kata orang Bekasi, ujuk-ujuk begitu, mungkin akan terjadi kos yang tinggi seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya modal sosial, kita punya modal ekonomi dan juga punya modal kebersamaan, mungkin itu hal yang lebih memudahkan untuk hal itu ya. Betul-betul. Nah, Pak Aras, kira-kira apa sih harapan Pak Aras ini untuk generasi muda kita, ya semacam kalimat penyemangat lah untuk mereka agar mau ikut membangun negeri kita ini, mungkin
dari sisi politiknya seperti itu. Teman-teman milenial, orang-orang muda seluruh Indonesia, khususnya teman-teman yang ada di Kota Bekasi, milikilah cara berpikir sekaligus cara bertindak bahwa saya terjun ke dunia politik adalah untuk pelayanan, seperti itu. Jadi jangan antipati terlebih dahulu, punya niat baik, dan mudah-mudahan niat baik itu didengar oleh Tuhan dan bisa terrealisasi sebagai mungkin salah satu anggota DPRD ataupun malah yang lebih tinggi ya. Betul. Nah, kira-kira Pak Ras mau tingkat yang lebih tinggi lagi nggak? Mungkin menjadi anggota DPR RI atau jadi kepala daerah gitu? Kalau sekarang memang saya sih follow the proses ya, atau mengikuti saja prosesnya. Kita sebagai orang beriman tentu pertama-tama memohon ya, apakah itu menjadi satu jalan, seperti itu. Tetapi sebagai manusia tentu tingkatan-tingkatan itu selalu ada, seperti itu. Selalu ada niatnya seperti itu. Tetapi juga kita menyadari betul baju yang kita gunakan tentu akan kita ukur dengan diri kita sendiri, terkait misalnya kapasitas kita, apakah sungguh layak saya misalnya sudah menjadi anggota DPR RI. Itu harus kita berkaca, bercermin pada diri sendiri. Jangan-jangan saya memang belum layak, belum pantas karena kapasitas diri belum sampai ke sana, apalagi misalnya kepala daerah. Tetapi jika memang dirasa dan partai melihat kita memiliki kapasitas untuk itu, ya kita siap saja. Tetapi dengan niat yang tadi, Bang, bahwa kita memang ke sana itu misalnya kepala daerah, sungguh-sungguh memang prioritasnya adalah untuk pelayanan tadi. Jadi sebagai anggota partai harus siap ya, ditugaskan dimanapun, diperintahkan dimanapun ya. Iya betul, karena memang itu adalah kita ini kan memang sebagai kader partai harus siap ditempatkan dan juga diutus kemana sesuai dengan kebutuhan partai seperti itu. Luar biasa ya. Pak Ras ini sebagai informasi, walaupun beliau sibuk menjadi anggota DPRD, dan saya dapat informasi Bapak baru selesai ya, sudah selesai S2-nya ya. Baru selesai kemarin kami di SIUM, dan syukur kepada Tuhan dalam proses itu terpilih menjadi mahasiswa terbaik dengan IPK tertinggi pada saat itu. Syukur, terima kasih. Saya di Ubara, nanti rencana wisuda di bulan Mei. Terima kasih doanya. Selamat Pak Ras. Jadi teman-teman semua, walaupun beliau sibuk dengan urusan pemerintahan, tapi beliau juga tidak melupakan pendidikan. Jadi sekarang nambah gelarnya SE dan Magister Manajemen. MM ya. Wah, luar biasa. Jadi itu sahabat-sahabat tercinta, mungkin Pak Ras bisa menjadi salah satu motivasi bagi kita, bagaimana seorang yang tadinya nggak punya uang untuk biaya kuliah ya, harus kerja lebih dahulu, terus sekarang beliau bisa menjadi salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dan lulus magister ya, sarjana S2 manajemen ya. Nah, ini luar biasa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan pengalaman kita ini yang kita dapat dari Pak Ras News bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi terus semangat, terus kejar cita-cita kalian. Mudah-mudahan cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai. Terima kasih banyak Pak Ras News sudah berbincang-bincang dan sharing pengalamannya, dan sukses selalu untuk Pak Ras News. Mudah-mudahan juga selalu bisa menjadi pelayan masyarakat dan juga terus sukses dan makin berbahagia. Amin. Ya. Itu saja sahabat-sahabat tercinta. Sampai ketemu lagi dengan Daryanto Official. Boom boom boom.